Selamat malam. Jadi pada malam ini kita akan membahas tentang amplifikasi dinamik kereta maglev, ya. Maglev train yang dari magnet itu dibandingkan dengan kereta roda baja atau rolling stock untuk bentang 32 meter jembatan bauxite beton, ya. Ini di kasusnya seperti itu. Seperti kita ketahui pada makalah KRTJ ke-15 2022 bahwa amplifikasi dinamik rolling stock atau roda baja itu di kisaran angka antara 1,7, 1,68, 2, 3 gitu ya. Itu cukup besar ya. Biasanya cukup boros kalau lihat ini, tapi kita perhatikan ya. Bagaimana dengan maglev? Nah, asumsinya di sini tidak ada resonansi akibat beban gandar, tidak ada resonansi akibat beban gandar. Sekali lagi, tidak ada resonansi akibat beban gandar sehingga bebannya merata. Tidak ada resonansi, asumsi beban gandar maglev adalah beban merata. Tidak ada resonansi dari beban gandar, beban merata semua. Ya, nama kereta Journal of Sound and Vibration 2022. Itu bentuknya juga seperti ini. Jadi semua adalah beban terdistribusi tanpa beban resonansi. Kurva time history beban bergerak kereta maglev dengan kecepatan 100 km per jam, deformasi maksimal 1,139 mili, ya seperti ini deformasinya ya. Jadi dia itu dari detik 1 masuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 selama 8 detik di atas jembatan ya. Ini kecepatan 100, 8 detik di atas jembatan, cukup singkat ya. Lalu pada kecepatan 200 dia karena 2 kali kecepatannya, maka di atas jembatannya juga hanya separuhnya ya, 2 kali dibagi 2 ya. Jadi cuma 4 detik, detik 1 masuk, detik kedua, 3, 4. Deformasi maksimal adalah 1,69. Lalu bagaimana dengan kecepatan 300 km per jam? Deformasinya naik ya. Jadi sebelumnya ini 1,139, 1,669, 1,993 dia naik ya, 300, 400 1,2 dia naik ya, 400 naik. Lalu 500 dia naik 1,4 ya. Ini 1,2 atau lonjaknya tinggi ya di 500 1,4. 600 1,5 ya. Di kecepatan 700 dia 1,7. Di kecepatan 800 dia 1,79, 1,8 ya. 1,878 atau 1,9. Jadi amplifikasinya di sini kalau kita kali sampai 1000 dia sampai 1,9 deformasinya. Amplifikasinya itu sekitar 2. Ya, kalau seakan-akan sekitar 2 ya beban kejut. Tapi kita lihat ya, kurva kecepatan pada deformasi untuk rasio redaman 2%. Jadi ini rasio redaman adalah 2%. Ya. Ini kecepatannya, ini deformasi tengah bentang. Ya, seakan-akan ini 1,1, taruhlah ini 1 ya, 1 mili, maka dia seakan-akan maksimal 2. Dia paling cepat 1000, dia 2. Tapi kalau kita ambil 600, maka dia sebenarnya enggak 2, dia sekitar 1,7 atau kita lihat ya di 1,3 ternyata. Jadi maglev train ini kan kecepatan maksimalnya adalah 600 km per jam. Kecepatan maksimal 600 km per jam, maka dia cuma 1,3. Ya, DAF-nya ini cuma 1,3. Cukup ekonomis sebenarnya kereta maglev train dibandingkan dengan rolling stock ya. Kalau kita superimpose grafiknya, maka kalau kita lihat di sini ya, kita punya 300, 350, 400 di sekitar angka ini, DAF-nya 1,7 bahkan sampai 3 gitu ya. Cukup boros sebenarnya angka kurva ini. Tapi kalau kita lihat maglev train yang kurva biru ini, dia di 600 dia hanya amplifikasinya hanya 1,3. Cukup ekonomis sebenarnya maglev train dari segi amplifikasi dinamiknya.
Tapi kalau dari segi magnetnya, lintasan magnet itu ya mahal. Jadi secara amplifikasi dinamik kereta magnet lebih hemat daripada kereta roda baja, dikarenakan pada kecepatan 600 amplifikasi dinamiknya hanya 1,3, sedangkan amplifikasi kereta roda baja pada kecepatan 400 saja sudah sampai 3 kali beban statik. Yang membuat kereta magnet mahal adalah lintasan magnet dan mesin magnetnya. Ini bisa perlu peninjauan lebih lanjut ya. Sekian dan terima kasih.